tes tes jalan jalan minum lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba sharing tentang Git di penggunaan Git di Windows platform dan bagaimana Git bisa digunakan dalam sebuah project di Visual Basic.net 2013. Saya menggunakan Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Juga untuk tool Git-nya saya gunakan Git for Windows di URL ini, sysgit.github.io. Anda bisa download, ini gratis. Sebelumnya saya akan bahas sedikit tentang VCS, yaitu Version Control System. VCS sendiri yaitu sebuah sistem yang mampu merekam perubahan yang dibuat oleh file atau set file dalam periode waktu tertentu. VCS bisa memungkinkan kita untuk mendapatkan kondisi file pada masa lampau di masa depan. Jadi ketika kita melakukan perubahan file itu dengan version control kita bisa melakukan kita bisa mendapatkan rekaman dari perubahan itu dan memberikannya sebuah tanda atau tag pada perubahan tersebut. Version control system untuk di Microsoft platform yang paling terkenal yaitu Microsoft Source dan yang terbaru yaitu TFS, The Information Server. Ada juga yang non produk Microsoft seperti Subversion atau Mercurial dan termasuk yaitu Git. Git sendiri dibangun oleh Linus Torvalds, yaitu yang dia gunakan dalam membangun kernel Linux. Kenapa version control system dibutuhkan oleh para programmer atau developer atau software engineer? Yaitu untuk mengelola versi file yang namanya sama namun dengan konten atau isi yang berbeda. Biasanya dalam kode sumber terdapat perubahan-perubahan kecil dalam satu file namun mengacu kepada versi rilis yang berbeda-beda. Nah, di sini peranan version control sangat membantu developer untuk manage file-file tersebut. Yang kedua, menandai suatu konten dalam file Anda yang mungkin Anda butuhkan di masa yang akan datang. Jadi diberi setiap perubahan itu Anda beri tanda versi 1 rilis atau staging ataupun development. Version control bisa mampu mengelola tag tanda-tanda tersebut. Apabila kita menggunakan skenario klasik yaitu copy paste dan membuat folder berdasarkan versi yang mungkin biasa menambahkan kata backup pada folder tersebut, dan Anda butuh sangat disiplin untuk memaintain itu semua, dan itu sangatlah buang
membuang banyak waktu. Satu lagi, kenapa kita membutuhkan version control system, yaitu ketika file-file tersebut dikelola oleh lebih dari satu orang dan orang-orang tersebut tidak berada dalam satu ruang atau wilayah yang sama, bahkan lintas benua, maka version control ini sangat berguna karena bisa sifatnya centralized, disimpan dalam satu server, atau mungkin bisa juga decentralized atau distributed control system. Nah, untuk Git sendiri ini termasuk decentralized version control, berbeda dengan TFS ataupun source set yang lebih centralized, dimana directory atau repository Git itu tidak tergantung pada akses jaringan ataupun server pusat. Oke, saya akan coba beri contoh sederhana untuk penggunaan Git. Apabila Anda sudah menginstal Git for Windows, maka kita bisa lihat konteks menu Git extension pada Windows Explorer. Ada tambahan 3 menu. Saya akan coba demonstrasikan bagaimana menggunakan Git dengan contoh dengan text file. Saya buat repository, initialize, oke. Ada tanda positif itu untuk tandanya penambahan file baru dan commit. Oke. Ini create file, commit, yes, oke. Nah, saya akan coba revisi file ini. 01 save. Nah, tanda akan berubah, yaitu tandanya ada file tersebut telah dilakukan modifikasi. Saya akan commit ke repository. Ada penambahan dari file 01, revisi 01 commit, yes. Kita akan coba buka Git browser. Di sini ada text, yaitu create file. Nah, tadi kita baru membuat file text dari file 01, dan ini adalah tanda revisi. Master yaitu branch, defaultnya dari Git extension ini branch, namanya master. Nah, kita bisa tambahkan juga branch nama branchnya sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Saya akan tambahkan revisi di file 01. Hello, revisi 2. Dan kita buka langsung ke Git browser. Oke, ada yang belum di commit 1. Ini ada tandanya, tanda hijau, yaitu penambahan dari konten si file. Tagnya revisi 02 commit, yes. Oke.
saya akan coba kembalikan kondisi file 01 pada ke saat create file atau kosong. Caranya sangat mudah, tinggal klik kanan, check out this revision, yes, oke. Kita akan cek file ini kembali kosong. Nah, apabila kita kembalikan ke revisi 02, kita pilih check out revision, yes. Oke. File ini akan terisi kembali. Ini contoh sederhana bagaimana kita menggunakan tag-tag dari si Git repository ini. Akan coba contohkan untuk membuat branch baru. Create branch and name itu Daradek. Sorry, ada spasi. Branch aktif yaitu data dev atau master. Kita bisa switching di sini, data dev atau master. Oke. Saya akan melakukan edit di file 01. Save. Commit. Ini revisi ini akan masuk ke data dev. Revisi 03 gitu. Terus kita akan cek perubahan revisi ini. Data dev ada revisi 03, sedangkan di master tidak. Misalkan master akan menambahkan revisi, tinggal ke master. Oke. Master revisi 03. Save, kita akan commit. Sorry. Oke, ini ada data dev dan ini ada master. Masing-masing memiliki konten yang berbeda. Kita akan check out revision for dari data dev. Yes. Oke. Temukan file kalau revisi. Sedangkan yang master revisi. Jadi dalam satu file yang sama kita bisa memainkan beberapa versi. Ini hanya 2 versi. Anda kalau mau membuat versi yang lain tinggal buat branch baru untuk menambah versi. Oke, sekian dulu dari saya untuk contoh sederhana Git.